Ya, rally terpaksa sedikit terhenti dan juga sepertinya memang ada tanda-tanda untuk terjadinya koreksi ataupun ya mungkin sekedar profit taking. Tapi apakah itu benar atau memang akan terjadi perubahan arah? Ya, itu belum tentu bisa kita lihat hanya sekedar dari perubahan harga. Melainkan dari beberapa kejadian ekonomi ataupun data ekonomi yang mungkin bisa kita simpulkan bahwa hampir bisa dipastikan tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali, teman-teman. Jadi kira-kira penurunan ini gara-gara apa ya? Ada salah satu yang cukup menggembirakan di sini, yaitu kaitannya dengan ekspektasi suku bunga untuk kemungkinan potensi cut rate yang besar berikutnya. Apakah itu bisa terrealisasi atau tidak? Kita lihat ulasan berikut ini. Oke, review data untuk tadi malam kita sudah melihat data new home sales ada di angka 716.000. Kurang lebih ini adalah angka di atas ekspektasi ya, yang dia perkirakan 699 atau beberapa website menulisnya 700.000 ya. Kemudian kalau kita lihat dari perbandingan antara aktual versus ekspektasi, jelas datanya positif, datanya bagus, dan itu berarti membuat dolar mengalami kenaikan. Mungkin kita bisa menyimpulkan seperti demikian. Ternyata tidak juga, karena kalau misalnya kita lihat di malam hari, penguatan dolar ternyata relatif terbatas atau lebih tepatnya mungkin sudah mulai tertahan. Dan hal tersebut, kalau kita compare dengan apa yang terjadi di bulan sebelumnya, 751 atau 751.000, justru itu menunjukkan langkah melemahnya data tersebut atau data sektor perumahan. Jadi kesimpulannya teman-teman, saya tidak melihat secara signifikan ada terjadi perubahan ataupun ya katakanlah mungkin sentimen yang bergeser secara keseluruhan. Artinya, kenaikan yang kita lihat tadi malam terhadap US dollar murni secara teknikal adalah technical rebound sederhana. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas di dalam live streaming di hari Senin ataupun di minggu sebelumnya. Nah, sementara di sisi lain ada hal yang juga agak mencurigakan kaitannya dengan harga minyak yang harusnya mengalami kenaikan karena inventory minyak versi EIA justru sejalan dengan apa yang disampaikan versi swasta sehari sebelumnya. Jadi kalau misalkan lihat dari angka aktualnya yang ternyata minus 4 juta dibandingkan dengan ekspektasi minus 1 juta, harusnya ini jelas menunjukkan withdrawal ataupun ya katakanlah pasokannya mulai berkurang karena ada penarikan yang cukup besar di situ. Sehingga jumlah pasokan harusnya yang tersedia semakin berkurang. Dan harusnya nilai dari ataupun harga dari minyak itu harusnya mengalami kenaikan. Tapi kenapa dia turun? Salah satu penyebabnya adalah kaitannya dengan berita yang sudah kita dapatkan dari sejak sore hari, yaitu terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Dalam hal ini, sesi Asia kita mendapat kabar yang bagus, yaitu kaitannya dengan stimulus moneter ataupun pemangkasan suku bunga dari PBOC yang juga disebutkan sehari sebelumnya rencana mereka untuk memangkas lebih lanjut beberapa suku bunga lainnya. Nah, hal tersebut sempat menjadikan dorongan yang cukup positif optimisme pasar yang juga mendukung kepada harga minyak, harga emas, dan juga terkait dengan indeks saham. Tapi setelah itu di sore hari ternyata kembali mengambang dikarenakan tidak ada ataupun tidak diimbangi lebih tepatnya oleh kebijakan fiskal yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Ternyata hal inilah yang membuat kenapa dia mulai penurunan. Nah, ternyata tadi pagi atau kurang lebih tepatnya tadi siang, kita mendapatkan kabar yang terbaru terkait dengan kebijakan fiskal versi pemerintah. Jadi kalau moneter, jelas itu adalah lingkupnya atau kuasanya dari bank sentral. Nah, kebijakan fiskal itulah kebijakan dari pemerintahnya. Dalam hal ini Politburo atau yang dikenal sebagai pembuat kebijakan negara China itu meresmikan atau mengkonfirmasi bahwa mereka akan siap mendukung paket kebijakan yang sempat diumumkan di minggu ini dan juga terkait dengan apa yang dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh PBOC terkait dengan pemangkasan suku bunga. Alhasil, menurut hasil pertemuannya, mereka memastikan pengeluaran fiskal berapa sih yang dibutuhkan untuk melakukan dukungan ekonomi tersebut. Nah, ini juga kaitannya dengan angka, detail angkanya yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar. Bagi para pengamat atau para analis, mengatakan setiap mereka melakukan kebijakan, maka seharusnya mereka memberikan detailnya. Berapa dan kapan itu akan diluncurkan. Nah, walaupun kalau kita lihat Hang Seng sudah mulai rebound kembali, kemudian juga sudah menutupi gap hampir ya mungkin bisa dibilang 50%-nya ya, bahkan hampir seluruhnya lah. Nah, tapi ternyata dia kembali mulai kenaikan hari ini. Dan itu adalah salah satu penyebabnya diyakinkan kembali oleh para pembuat kebijakan China yang baru saja selesai pertemuan hari ini. Hanya saja di sini poin utamanya, lagi-lagi kita belum dapat kepastian kapan dan juga berapa besarannya. Tapi untuk saat ini, market kecenderungan kembali kepada euforia bahwa pemerintah China kelihatannya serius untuk mendukung pemulihan ekonomi China. Jadi hal ini teman-teman, kalau misalkan betul-betul confirm,
setelah kita dapatkan aktivitas yang dilakukan ataupun kebijakan yang diumumkan oleh PBOC kemarin, lalu kemudian nantinya akan ada pemangkasan triple R, Reserve Requirement Ratio, kemudian juga ada kemungkinan pemangkasan yang lainnya, maka menurut pembuat kebijakan China, mereka akan menyesuaikan juga antara kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal yang biasanya agak bertentangan. Jadi dalam hal ini, diupayakan untuk saling mendukung, saling memperkuat satu sama lainnya, untuk tujuannya adalah membagikan ekonomi dan juga usaha dari pemerintah untuk menstabilkan pasar properti yang memang sudah 1 atau 2 tahun terakhir ini agak menyelimuti awan gelap dari China. Jadi kalau misalkan realisasi ini terwujud, teman-teman, hati-hati, berarti dampak yang persis dengan kemarin kita lihat, yaitu adalah emas akan mulai kenaikan, Hang Seng sudah jelas akan naik, kemudian secara keseluruhan juga pasar ekuitas global harusnya ikut juga mengalami kenaikan. Kemudian juga terkait dengan harga komoditi, kaitannya ini adalah dengan harga minyak. Jadi 4 poin itu seharusnya kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan kalau ditunjukkan dengan realisasi seperti misalkan minimal detailnya saja, berapa besarannya dan juga kapan akan realisasinya. Nah, sementara dari BOJ Meeting Minutes, lagi-lagi teman-teman, Meeting Minutes artinya rangkuman ataupun ya kita sebut saja dengan summary ya dari apa yang dihasilkan di pertemuan terakhir. Dan kali ini BOJ Meeting Minutes artinya hasil pertemuan dari BOJ Meeting di bulan Juli yang ternyata mereka melakukan kenaikan secara mengejutkan sebesar 15 basis point sehingga suku bunganya saat ini 0,25%. Nah, di dalam summary tersebut ditunjukkan bahwa mayoritas setuju terkait dengan kenaikan 15 basis point tersebut dan mayoritas juga mendukung terkait dengan kemungkinan potensi kenaikan lebih lanjut dengan catatan syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Syaratnya seperti yang diuraikan juga oleh Gubernur BOJ, Kazuo Ueda, yaitu terkait dengan kenaikan harga ataupun kenaikan inflasi asalkan didukung dengan kenaikan tingkat upah, bukan gara-gara harga energi yang relatif naik. Jadi hal ini tetap ditekankan kembali. Inflasi bisa dibilang mix ya. Untuk Tokyo CPI minggu ini kita sudah lihat 1,8%. Yang diharapkan adalah tetap di level 2% sesuai dengan target mereka atau target Bank Sentral. Kemudian kenaikan upah, dan hal ini akan dilihat secara rutin ataupun secara berkala sampai at least pertemuan BOJ di bulan Oktober. Nah, kesimpulannya kalau lihat dari apa yang terjadi, maka siap-siap untuk melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut kalau misalkan syarat tadi terpenuhi. Dan yang kedua, kemungkinan yang paling cepat adalah di pertemuan bulan Oktober. Nah, alhasil teman-teman, tentunya teman-teman masih ingat apa yang sempat saya gambarkan kaitannya dengan diferensiasi suku bunga antara BOJ dan juga Federal Reserve. Jadi kalau misalkan secara resmi FOMC sudah mengikrarkan adanya siklus penurunan suku bunga, dan di lain sisi kalau diimbangi dengan apa yang dilakukan oleh BOJ untuk menaikkan suku bunga, maka nantinya gap itu akan menyusut dengan sendirinya dan hasil adalah USD Japanese Yen akan turun, dan itu berarti yen menguat versus US dollar. Kita tinggal tunggu, walaupun saat ini terjadi rebound, tapi menurut saya rebound yang secara teknis masih cukup wajar. Oke, lalu kemudian kita lihat, minggu ini akan ada beberapa agenda dan agenda utama baru akan terjadi hari ini. Yang kita lihat nantinya adalah dari SNB, Swiss National Bank, yang katanya akan memangkas suku bunga 25 basis point atau diharapkan 25 basis point. Di malam hari, kita akan coba mencermati apa yang disampaikan oleh Powell dan akhirnya dengan data ekonomi seperti GDP dan juga Initial Jobless Claim dan juga Durable Goods Order. Hanya saja kalau lihat dari skemanya, berarti PBOC ini, kalau memang ini adalah yang terakhir dari rangkaian Bank Sentral bulan September, maka saya perkirakan akan sesuai ekspektasi 25 basis point. Tapi gimana ya kalau misalkan ternyata 50 basis point atau sama sekali tidak terjadi pemangkasan? Kalau misalkan skenario untuk tidak terjadi pemangkasan sepertinya sulit untuk diharapkan karena hampir bisa dipastikan 100% mereka sudah mau antisipasi terkait dengan pemangkasan 25 basis point. Artinya kalau terjadi tidak ada ataupun unchanged, maka kemungkinan USD Swiss itu akan mengalami penurunan. Dan kalau misalkan ternyata pemangkasan 25 basis point, sebetulnya itu sudah resmi atau sudah secara antisipasi sudah terlihat. Nah, satu sisi teman-teman, sebelum kita lihat dari Swiss National Bank, ada peringatan dari pejabat Federal Reserve, dalam hal ini adalah Gubernur Fed, yaitu Adriana Kugler. Dia sempat menyoroti terkait dengan data pekerjaan dan dia juga salah satu yang mendukung terkait dengan pemangkasan 50 basis point minggu lalu. Nah, menurut dia, ada hal yang juga harus dicermati terkait dengan data non-farm payroll atau data pekerjaan minggu depan, dan ini kaitannya dengan angka yang akan muncul. Menurut dia,
Kalau misalkan sampai NFP tersebut muncul di bawah 100.000, maka itu adalah alarm bahaya yang bisa dikategorikan datanya terlalu rendah dan itu akan warning bagi Fed. Dan tahu hasilnya seperti apa? Kalau itu yang terjadi, maka hampir bisa dipastikan November akan kembali muncul dengan 50 basis point pemangkasan. Nah, tapi kalau tidak terjadi, anggap saja range-nya masih cukup normal antara 100 sampai 240.000. Itu adalah titik impas yang menurut Fed masih bisa dikategorikan bisa diimbangi. Jadi artinya nantinya akan muncul dengan 25 basis point kembali. Tapi yang jelas ini adalah pengingat untuk kita teman-teman. Pertama, data tersebut baru akan dirilis minggu depan. Dan ya semakin agresif, saya rasa market pun sudah menilai bahwa bukan berarti terkait dengan negatif sentimen ataupun kekhawatiran resesi atau apapun, tapi yang jelas akan ada upaya dari Bank Sentral untuk menahan supaya tidak terlalu bergejolak. Dan itu berarti diupayakan supaya pasar tenaga kerjanya tidak terlalu amburadul ataupun anjlok. Nah, kembali kepada Swiss National Bank. Jadi kalau misalkan nanti di jam 2, kurang lebih kita akan lihat dari keputusan suku bunga. Unchanged atau tidak, bagi saya skenario unchanged, impossible, ya hampir tidak mungkin. Karena market bisa dibilang sudah mengantisipasi terkait dengan pemangkasan 25 basis point. So, kalau memang terjadi pemangkasan 25 basis point, berarti kita akan lihat USD Swiss kemungkinan akan rebound atau naik, dan itu berarti artinya Swiss melemah terhadap US dollar. Artinya akan ada lonjakan terhadap US dollarnya, dan bisa dikategorikan sebagai penguatan. Cuman masalahnya apakah itu akan sustain apa tidak? Kalau lihat dari yang sudah-sudah, dia tidak terlalu stabil, ya artinya tidak terlalu lama untuk mengalami kenaikannya. Mungkin saja sudah direspon terlebih dulu, dan kalau sudah direspon berarti biasanya akan terjadi kebalikannya. Artinya naiknya sepintas lalu kemudian dia turun, itu bisa terjadi. Nah, di lain sisi, kalau terjadi kejutan misalkan 50 basis point, that means lebih besar daripada ekspektasi, maka kemungkinan 2 kali lipat dari kenaikan yang normal. Dan itu bisa saja terjadi karena rumornya setelah FOMC kemarin memangkas 50 basis point secara agresif, maka kemungkinan diperkirakan kali ini Swiss atau Swiss National Bank bisa saja melakukan hal yang serupa, 50 basis point. Ya, kita tinggal tunggu. So far, terakhir yang saya dapatkan, 70% mengantisipasi 25 basis point pemangkasan. Nah, kita tidak tahu 30%-nya terkait dengan pemangkasan 50 basis point, apakah itu akan didapatkan atau tidak. Yang jelas, USD Swiss masih bisa rebound. Nah, untuk nanti malam, kita akan lihat beberapa data ekonomi, tapi yang saya lingkari adalah yang saya anggap itu yang paling menggerakkan market atau membuat sentimen market bergerak, yaitu terkait dengan durable goods order. Harapannya adalah minus 2,8%, that means bad for US atau US dollarnya akan turun, berarti kita akan lihat emas akan bergejolak naik, tapi di lain sisi, di waktu yang bersamaan kita akan lihat initial jobless claim dan juga GDP. Harapan saya, kalaupun GDP-nya mengalami penguatan seperti yang tertunjuk di sini 3,0% dari 1,4%, berarti data durable goods order tadi bisa sedikit diabaikan. Tapi di lain sisi teman-teman, hati-hati, durable goods order artinya tingkat pesanan barang tahan lama juga akan berpengaruh di komponen GDP-nya. Nah, cuman masalahnya apakah market akan merespon positif atau negatif? Kelihatannya mereka akan lebih condong positif dulu karena mereka akan lihat data GDP-nya. Kecuali kalau GDP-nya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, anggap saja 2,5 atau 2,7%. Itu berarti sudah cukup untuk memberikan tekanan turun kepada US dollar, sehingga emas ataupun saham mungkin bisa sedikit rebound ataupun rally. Nah, tapi initial jobless claim juga cenderung bisa diperhatikan. Nah, dalam hal ini ekspektasi kembali naik ke 224K. Kalau misalnya minggu lalu turun ke 219 dari 230, saya rasa sangat wajar kalau market menilai minggu ini mungkin akan ada rebound kembali ke level 220 ribuan. Jadi, kalau seperti ini, ya lagi-lagi tekanan untuk US dollar akan kembali terjadi. Tapi kalau datanya sebaliknya, misalkan turun di bawah 210 ribu, well, itu akan strong dolar dan itu berarti akan mengabaikan dari data dua lainnya terkait dengan GDP ataupun bahkan durable goods order. Nah, hanya saja kalau initial jobless claim ternyata turun, kemudian GDP-nya ternyata naik atau bahkan lebih tinggi dari ekspektasi, well, kita akan dapatkan US dollar akan rebound, dan itu berarti kaitannya dengan apa yang pernah kita bahas di hari Senin kemarin, kaitannya dengan menunggu realisasi terkait dengan profit taking pada pasar emas, itu mungkin bisa terjadi lebih lanjut. Mungkin saja kita baru akan lihat nanti malam penurunan untuk emas di bawah 2530. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan nanti malam kita bisa melihat harga turun di bawah 2630. Tapi kalau misalkan ternyata datanya relatif sesuai ekspektasi atau mungkin sudah diantisipasi market atau bahkan lebih lemah daripada ekspektasi, maka kemungkinan kita tidak akan melihat angka lebih rendah. Malah kecenderungannya bisa saja rebound
dan mungkin kita akan melihat new high kembali. Apalagi kalau di jam 20:20 itu ada pidato Powell. Kalau misalkan Powell-nya kecenderungannya tetap dovish seperti yang disampaikan di FOMC kemarin, seharusnya nggak ada alasan untuk US dollar kembali naik ya, dan bahkan kemungkinan bisa saja ditekan turun. Nah, ini kaitannya dengan data besok malam yang juga ditunggu-tunggu, yaitu data PCE. Jadi kita akan lihat di situ posisinya dari CME Fed Watch Tools, kabarnya adalah ekspektasi untuk pemangkasan yang agresif 50 basis point di bulan November ternyata kembali naik. Kemarin kita lihat angkanya adalah 58 atau 56%-an ya. Tapi kali ini naik ke 62%. Padahal data tadi malam new home sales jelas lebih bagus gitu ya. Dilihat dari ekspektasi, tapi seperti yang poin pertama tadi saya sampaikan di video ini, bahwasannya datanya tidak sementereng itu. Malah kalau kita kecenderungannya dibandingkan dengan apa yang terjadi bulan sebelumnya, itu relatif lebih lemah. Tapi menurut saya ekspektasi ini condongnya adalah fokus mereka sudah paham, mereka akan fokus kepada semua komponen pasar tenaga kerja. Sehingga itulah yang membuat kenapa berekspektasi ada kemungkinan pasar tenaga kerja masih lemah, tanda-tanda pelemahan juga sudah ditunjukkan oleh data-data yang ada, kemudian akhirnya kecenderungan ekspektasi lebih besar 50 basis point. Nah, kurang lebih kita akan lihat apakah nanti malam, setelah data GDP ataupun Initial Jobs Claim, apakah angkanya akan turun apa tidak. Kalau turun, ya berarti efek dari ekspektasi 50 basis point agak mereda, berarti kita bolehlah melihat harga emas akan relatif turun lebih dalam.